Pemirsa, kita segera bergabung ke Dermaga 2 JICT Tanjung Priuk untuk mengikuti perkembangan terkini dari pencarian korban Sriwijaya Air. Menyusut berkurang terus dari yang belum bisa kita temukan, dari 12, 9, 8, dan siang ini saya laporkan yang masih dalam pencarian 2 orang. Masih dalam pencarian 2 orang. Semoga dalam waktu dekat kita bisa menemukan semuanya. Kira-kira itu yang saya laporkan, dan saya yakin kita semuanya masih semangat untuk melaksanakan operasi SAR ke perpanjangan besok, dan mohon doanya semoga kita semuanya sehat dalam melaksanakan kegiatan ini dan berhasil dengan baik. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, izin Pak, Rio dari CNN TV. Terima kasih Pak atas informasinya, cukup detail bagi kami. Cuman ada satu pertanyaan dari saya Pak. Kalau kita merunut kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, itu kan diatur tentang perpanjangan proses pencarian dan pertolongan, itu kan ditetapkan selama 7 hari begitu Pak. Namun kalau kita lihat kemarin diperpanjang 3 hari, dan hari ini juga kembali diperpanjang 3 hari. Apa alasan dari Basarnas memutuskan hal tersebut? Karena kalau kami lihat lagi dari undang-undangnya, kan memang tidak ada dituliskan 3 hari atau berapa, namun paling panjang diperpanjang itu 7 hari. Nah, dan yang kedua Pak, terakhir, alasannya kenapa hari ini diputuskan untuk diperpanjang? Apakah karena CVR, bagian inti dari CVR itu belum ketemu, atau bagaimana Pak? Apa alasan yang mendasari? Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa diperpanjang? Yang jelas pertama adalah kemanusiaan. Sampai saat ini secara resmi dari DVI baru merilis 29 yang diidentifikasi. Tentunya tim SAR gabungan berusaha sekuat mungkin melaksanakan evakuasi korban. Semakin banyak jumlah kantong yang kita temukan yang berisi evakuasi korban, akan semakin bermanfaat bagi DVI dalam membantu proses identifikasi. Dan tentunya ada hari-hari yang hilang karena cuaca jelek, dan ini kita kompensasi dengan pempanjangan operasi SAR itu sendiri. Jadi 2 hal itu, selain memang beberapa kali kita mengalami cuaca jelek dan juga faktor kemanusiaan, kita memahami situasi keluarga korban yang sangat mengharapkan ini bisa diketemukan dalam bentuk apapun itu. Kemudian terkait CVR penting, FDR juga penting. Namun dalam konteks ini saya mengatakan bahwa saya memfokuskan pada evakuasi korban, dan bersamaan itu juga melaksanakan evakuasi atau pencarian bagian CVR yang belum ketemu. Kalau tidak salah namanya Crash Survival Memory Unit, CSMU. Itu adalah bagian yang merekam semua data percakapan atau suara di kokpit. Itu yang belum kita temukan. Artinya dalam 3 hari perpanjangan ini, kalaupun nanti kita tentukan ada pengakhiran operasi SAR, bukan berarti material kita stop, tetap berlangsung. Kita juga tetap memantau atau memonitor situasi yang ada. Bila sewaktu-waktu ada yang ditemukan, kita melaksanakan kembali operasi SAR. Demikian. Jelas ya? Silakan. Selamat siang Bapak. Izin Pak, saya Gita Irawan dari tribunnews.com mau tanya, untuk perpanjangan kedua ini Pak, unsur-unsur yang terlibat itu masih tetap sama atau berkurang atau bertambah justru Pak? Masih tetap sama. Masih tetap sama, namun tentunya kita akan lebih memfokuskan untuk mungkin shift, atau mungkin kita fokus ke area-area tertentu. Demikian. Kekuatan tetap sama dari Basarnas, dari TNI Polri, dari potensi SAR yang lainnya, dari KPLP,
dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja Anda menyaksikan konferensi pers yang dikepalai oleh Marsikal Madya Bagus Puruhito, Kepala Basarnas, terkait dengan proses evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182. Untuk informasi terkini yang didapat dari konferensi pers diantaranya adalah proses pencarian diperpanjang 7 hari. Hal ini berdasarkan kemanusiaan karena memang sejauh ini baru 29 korban yang teridentifikasi. Kemudian sampai saat ini memori dari cockpit voice recorder belum ditemukan karena memang keberadaan CVR ini penting untuk investigasi komprehensif penyebab jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Dan kemudian untuk titik pencarian akan semakin diperkecil dan hal ini ditujukan agar pencarian juga lebih fokus untuk mencari memori CVR dan juga korban. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Rumah milik keluarga Arneta Fauzi, korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kompleks Taman Lopang Indah, Kelurahan Unyur, Kota Serang dibobol maling. Pencuri membawa sejumlah barang dari rumah korban. Inilah kondisi kediaman Arneta Fauzi di Kompleks Taman Lopang Indah, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Para pencuri memanfaatkan rumah yang ditinggal penghuninya setelah Arneta Fauzi dan ketiga anaknya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Maling diduga masuk ke dalam rumah pada hari Minggu kemarin melalui atap dan turun melalui kamar anak korban. Dengan leluasa pencuri menggasak 2 unit sepeda, perkakas rumah tangga, hingga tabung gas LPG 3 kg. Dari mana? Masuk dari genteng, turun ke plafon. Pas kejadian ini yang tahu siapa Pak pertama? Pertama tahu yang jaga asisten rumah inilah. Pak pakai masker. Asisten rumah ini. Itu yang hilang apa aja Pak? Yang setahu saya sepeda, tabung gas, udah itu dorong-dorong bayi, rak jemuran itu. Hingga saat ini kasus pencurian tersebut masih ditangani Polres Serang, Kota Banten. Sebelumnya Arneta Fauzi bersama 3 anaknya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak. Mereka hendak menemui sang kepala keluarga, Yaman Zai, yang bekerja di Pontianak. Hingga kini keluarga masih menanti kepastian identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan.